bos, setelah sekian purnama kembali lagi, jumpa lagi dengan Nisa di sini di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan ngopot dong. Kene wae. Nah, lomba-lomba ngopot udah lama ya nggak ketemu ya, udah lama banget, berapa episode ya kita nggak ketemu. Nah, gimana nih kabarnya lomba-lomba ngopot, semua sehat ya? Semoga pada sehat, Bo. Apa kabar puasanya hari ini? Lancar? Apa ada yang udah bolong? Jangan ya Mbak ya, tetap semangat ya, karena kali ini kan masih awal-awal puasa, masa belum apa-apa udah nggak semangat, harus tetap semangat terus, semoga sampai akhir Ramadan nanti full, ya nggak? Nah, lomba-lomba ngopot, ngomong-ngomong soal puasa nih, tadi pada buka puasa pakai apa? Makan apa buka puasa kali ini? Nasi Padang, opor, atau sego megono? Biasanya orang Batam senangnya sego megono. Tapi tunggu dulu, lomba-lomba ngopot nih ya. Udah memastikan belum nih kalau makanan yang dikonsumsi dan minumannya juga udah bersertifikasi halal belum? Karena nih lomba-lomba ngopot akhir-akhir ini banyak banget gencar yang namanya kampanye sertifikasi halal. Emang perlu ya? Perlu nggak sih? Emang buat apa sih? Masa megono dikasih sertifikasi halal? Emang buat apa sih? Nah, jangan salah, itu penting loh. Dan kali ini untuk mengawali episode kita di awal Ramadan, kita bakal ngobrol-ngobrol dan mengupas tuntas soal sertifikasi halal ini. Bintang tamunya siapa? Kira-kira obrolannya seperti apa? Stay tune, jangan kemana-mana. Oh iya, yang subscribe, yang belum subscribe nih lomba-lomba ngopot, subscribe dulu dong. Karena satu subscribe dari kalian itu sangat memberi semangat loh buat kita. Kita jadi makin semangat kontennya, memberikan informasinya juga lebih semangat, lebih informatif lagi. Dan bisa juga follow dan ikuti perkembangan kita di akun Instagram kita ngopot_bo dan juga di Facebook kita ngopotbo. Jadi nggak ketinggalan informasinya. Nah, untuk sertifikasi halal, episode tema kita di episode kali ini seperti apa? Narasumbernya siapa sih? Kepo kan? Langsung aja kita switch. 1, 2, 3. Dadah! Nah, Bapak apa kabar, Pak? Baik. Udah kali alim sekali loh lomba-lomba ngopot. Aku tuh agak lah ya. Jadi lomba-lomba ngopot yang belum tahu, di samping Nisa udah kehadiran Pak Siswoyo. Betul ya Pak ya? Iya, Pak Siswoyo. betul. Beliau ini merupakan Ketua Satgas Halal di Kabupaten Batang. Benar ya Pak ya? Iya. Aku nggak salah kan ya? Ini ditonton seluruh masyarakat lomba-lomba ngopot. Kalau salah bahaya nih lomba-lomba ngopot. Nah, boleh dong Pak disapa dulu lomba-lomba ngopot di rumah. Kita panggilnya lomba-lomba ngopot. Say hi tuh lomba-lomba ngopot. Halo, assalamualaikum seluruh lomba-lomba ngopot di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Widih, sampai luar negeri, amin. Viewer kita tuh semoga semakin increase dan semakin sampai luar negeri ya. Orang luar negeri biar tahu lah ya bahasa Sinjap, ngopot, lomba-lomba ngopot rentus kayak kita gini. Nah, kali ini bareng narasumber kita akan ngobrol, kita akan bahas karena beliau ini kan Ketua Satgas Halal ya. Nah, dari beliau ini kita bisa kulik informasi lebih lagi seputar produk halal dan sertifikasi produk halal ini. Gitu loh Pak. Jadi kita tuh mau ngobrol Pak. Tapi sebelumnya terima kasih ya Pak ya. Udah hadir di sini. Kita sangat excited loh. Karena akhir-akhir itu banyak banget loh Pak kampanye produk halal, sertifikasi halal. Sebenarnya kita tuh juga bingung. Apa sih nih? Ini tuh kegiatan apa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak. Sertifikasi halal itu apa gitu? Iya, terima kasih Mbak Nisa dan juga para lomba-lomba semua untuk diketahui dan diinformasikan bahwa pemerintah itu sekarang ada namanya badan baru. Bisa dikatakan baru karena belum lama, namanya BPJPH. Apa tuh BPJH? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke, inget-inget ya lomba-lomba ngopot ya, biar pada inget nih. Jadi kalau ada yang nanya, ada yang ngomong BPJH apaan? Kita nggak norak lah ya. BPJPH. BPJPH. Ya. BPJPH. Belum apa-apa, aku udah lupa. Duh, ya Allah, ngapunten ya Pak ya. Monggo Pak dijelaskan. Ya, jadi sekarang itu semua produk dari masyarakat, khususnya makanan dan minuman itu disertifikasi oleh pemerintah. Dalam hal ini BPJPH di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia itu
menggratiskan seluruh usaha-usaha kecil dan menengah dari masyarakat Indonesia. Jadi semua produk makanan dan minuman. Sementara produk lain seperti kosmetik dan obat itu tetap melalui jalur reguler atau berbayar. Kalau yang produk UKM itu namanya programnya namanya Sehati, sertifikasi halal gratis. Oh, sertifikasi halal gratis Sehati. Kalau nggak gratis berarti nggak sehati. Begitu. Pokoknya segala sesuatu yang gratis sehati deh sama aku. Aku suka yang gratis-gratis. Masuk. Oke, Pak. Berarti baru yang produk makanan aja ya? Iya, sementara yang makanan dan minuman. Untuk yang produk kosmetik maupun obat-obatan itu tetap melalui jalur reguler atau berbayar. Sementara yang digencarkan sampai 17 Oktober 2024 itu adalah produk makanan dan minuman. Setelah 2024 itu nanti merambah ke produk jasa seperti konveksi atau jasa-jasa lain. Seperti misalkan jasa untuk membungkus plastik, jasa kemasan dan sebagainya nanti tetap sampai ke tahap itu. Oke, berarti memang awalnya makanan dulu ya? Iya, makanan dulu. Baru mungkin tahun depan satu persatu gitu yang digratiskan. Bertahap. Nah, untuk makanan sendiri kan variasinya banyak ya Pak ya? Iya. Kalau makanan yang kira-kira gratis, yang bisa gratis untuk didaftarkan sertifikasi halal ini ada kelompok tertentu nggak? Semua produk olahan dari masyarakat kecuali bahan sembelian seperti sapi, kerbau, kambing, juga unggas ya yang disembelih itu semuanya masih melalui proses berbayar. Tapi untuk proses yang lain seperti kue-kue kering maupun kue-kue basah, jamu yang milik masyarakat yang tidak pakai pengawet begitu, hanya jamu gendong atau yang ya jamu-jamu lokal begitu. Juga produk seperti olahan wedang uwuh dan sejenisnya itu yang kering, yang bubuk, jahe dan sebagainya instan itu instan itu bisa melalui sertifikasi halal gratis. Kalau ini telur Pak masuknya bisa nggak? Itu bisa gratis? Ya masih gratis kalau telur. Masih gratis. Tapi kalau ayamnya berbayar. Ayamnya? Tapi ya olahan telur bisa telur ceplok, telur goreng, telur mata sapi, telur bulat, telur asin maupun produk olahan telur lainnya. Nah, itu masih gratis. Seperti kan apa tuh yang ada kentangnya itu? Biasanya ada kentang pakai apa tuh? Kentang pakai apa nih? Kondok apa? Nah, itu kan di tiap-tiap daerah namanya macam-macam. Tetap bisa gratis. Oke, ikan pun berarti masih gratis? Ikan, baik ikan laut, ikan air tawar, semuanya masih bisa gratis. Baik itu dimasak, bahkan bumbunya bisa disertifikatkan sendiri. Bumbunya? Iya, jadi sekarang itu orang tidak terpacu pada makanan jadinya yang dimakan. Termasuk bumbunya, sambelnya itu bumbu sekarang yang kemasan itu berarti? Iya, bisa. Orang masak misalkan sop ikan. Dia kan ada bumbu yang untuk meracik sopnya. Itu bisa disertifikasi sendiri. Bumbu racik sop ikan iya, itu bisa disertifikasi sendiri. Iya benar-benar. Juga sambelnya. Sambel itu kan varian sambel banyak kan. Sambal kacang, sambal tomat, sambal terasi dan sebagainya. Itu juga bisa. Jadi tujuannya sertifikasi halal itu di samping melindungi konsumen, juga melindungi produsen. Juga bisa untuk ada varian menu baru. Kan orang jualan sekarang itu tidak hanya jualan ikan bakar taruhlah, tapi dia bisa jualan sambelnya. Biar orang bakar sendiri itu rasanya sama dengan yang warung yang dituju, tapi dia beli sambelnya. Misalnya itu bisa, itu kan juga pangsa pasar baru kan gitu. Memang rame banget sih sekarang ya lomba-lomba ngepot.
produk-produk jualan tuh sekarang nggak monoton, banyak banget variasinya ya Pak apalagi ya. anak-anak muda itu kan kreatif lah dalam berjualan. Dan marak sekali yang instan-instan. Jadi nggak cuma produk makanan, bentuk makanan aja, yang instan pun berarti bisa ya Pak ya dalam kemasan gitu. Iya, dikemas sendiri yang milik masyarakat ya, itu diproduksi. Yang penting itu kan usahanya bukan PT ya, bukan badan hukum PT, masih usaha perorangan lah begitu. Semua masih digratiskan. Berarti memang ada skala prioritas dari tertentu pemerintah ya. Untuk yang mikro berarti ini yang ya, mikro maksudnya? dan kecil ya. Mikro dan kecil gratis. Buat Anda yang bukan mikro tapi ngaku-ngaku mikro bisa terseleksi ya Pak ya? Iya, nanti syaratnya kan hanya KTP dan NIB saja. Hanya KTP dan NIB ya. NIB saja. Oh berarti itu cara pendaftarannya? Iya, maksudnya? Cara pendaftarannya itu hanya persyaratannya KTP, NIB, nanti ada foto produk ya, sama nanti di entry atau dibantu oleh para pendamping kita yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Kalau di Kabupaten Batang ya pendamping yang lulus pelatihan atau sebutnya pendamping PPH, pendamping proses halal itu ada 80. Cuma 80. Yang 40 itu sudah mati sertifikatnya. Tinggal 40. Dan yang melapor ke Satgas atau yang terdaftar di Satgas Halal Kemenak Kabupaten Batang itu hanya 26 orang. Yang lain itu tidak melapor. Ya memang. Terus itu gimana Pak kalau nggak pada melapor? Ya legal, ilegal? Ya sebenarnya legal masih bisa. Cuma kalau ada mereka butuh sesuatu dari Satgas, minta bantuan sosialisasi apa ya, kita tidak bisa memfasilitasi. Tapi kalau mereka yang sudah melapor, sebenarnya kan dari lembaga mereka, lembaga pendamping proses halal itu kan mensarankan untuk masing-masing yang sudah lulus itu untuk melapor ke Satgas masing-masing kabupaten kota. Biar dibantu sosialisasi, dibantu apalah begitu. Untuk khususnya sosialisasi. Oh, tapi emang dari Satgasnya sendiri maksudnya hanya menunggu melapor? Ya kita sebenarnya sudah ada yang beberapa pendamping yang teman-teman sudah lulus yang kita tahu itu kita minta untuk melapor, sudah kita hubungi. Tapi apabila mereka yang tidak mau ya tidak apa-apa. Iya sih ya, kebebasan lah ya, kebebasan untuk memilih ya, mau lanjut atau enggak. Iya, cuma kalau misalkan terjadi kendala sertifikat tidak muncul, yang di entry atau dibantu oleh teman-teman yang tidak terdaftar di kami di Satgas ya, kami tidak bisa bantu kan gitu. Misalkan Mbak Nisa ini punya usaha bikin kue, didaftarkan atau dientrykan oleh pendamping yang tidak terdaftar di Satgas, delalah kok tidak keluar lah, kami Satgas kan tidak bisa bantu. Tapi kalau ada belum keluar, kendalanya di mana kan Satgas bisa membantu. Dan itu entry-nya melalui online. Iya, yang mengentrikan ya? Ya semuanya online sekarang, itu zaman serba online. Iya. Dan itu sebenarnya kan para pelaku usaha itu tidak perlu repot-repot. Sudah ada tim dari para pendamping itu yang membantu mengonlinekan, membantu berkasnya dan sebagainya. Oke, berarti lombo-lombo ngopot misalkan mau daftar nih, misal yang nggak bisa komputer, nggak perlu khawatir nggak perlu khawatir, nggak punya kuota tuh nggak perlu khawatir karena ada tim Satgas yang siap membantu. Iya. Gitu. Nah, untuk tim Satgasnya sendiri carinya di mana Pak? Kita tahu ini tim Satgas beneran, ini halu-halu, abal-abal tuh tipu-tipu gimana? Ya paling mudah itu ya langsung saja datang di Kementerian Agama Kabupaten Batang yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 14 Batang. Itu di situ ada kantornya Satgas. Juga kita itu sudah ada di DPM PTSP atau di Mall Pelayanan Publik milik Pemda itu. Yang di dekat Sapil tadi ya, dekat Sapil itu. Untuk khususnya layanan halal itu dilayani tiap hari Jumat di sana. Kan tiap hari memang dari Kemenak sudah ada di sana, cuma khusus halalnya hari Jumat. Tapi andaikan masyarakat itu daftar tidak di hari khusus Jumat pun masih bisa dilayani. Masih bisa pelayanan ready anytime. Ya Pak ya? Iya betul. Keren pelayanan zaman sudah sekarang. Nanti dilayani. Ada kendala kekurangannya apa? Kalau pelayanan di
mall pelayanan publik, taruhlah hanya bawa KTP, belum punya NIB, di sebelahnya kan langsung daftar NIB ya, di sebelahnya, iya. di meja sebelahnya malah ya kan. Meja sebelahnya? Iya, tidak jauh-jauh kemana-mana, tidak ke kantor, iya. Di mall pelayanan publik, misalkan daftar itu kok belum punya NIB, cukup bawa KTP, langsung bisa dibuatkan NIB. Tuh buat lomba-lomba ngopot yang punya produk yang belum nih ya, belum disertifikasi halalkan, segeralah disertifikasi halalkan. Caranya tadi NIB, KTP, ya. cukup itu ya Pak ya. Dan ya. difoto produknya, jangan lupa, biar nanti kelihatan. Oh ini produknya ini, gitu loh lomba-lomba ngopot. Dan pelayanannya pun nggak cuma di Kemenak. Misalkan kalian jauh nih dari LOR, misalkan wong-wong Lengkor nih ya, orang-orang LOR sana, orang utara bisa langsung ke mall aja, ke mall pelayanan MPP. Kalau nggak mau ke Kemenaknya, setiap hari Jumat ya lomba-lomba, catet tuh lomba-lomba ngopot biar nggak lupa. Oke, berarti memang apa ya? Nggak perlu serepot-repot itu ya Pak ya? Iya, memang kan pelayanan ini dipermudah karena kan itu namanya safe declare ya. Safe declare itu barang yang benar-benar sudah jelas kehalalannya. Ya. Misalkan produksi dari masyarakat berbahan-bahan alam itu kan sudah jelas-jelas halal. Beda dengan misalkan yang berbahan campuran atau pabrikan. Nah, itu kan ada aturan tersendiri. Tapi kita itu pemerintah sedang gencar-gencarnya melindungi UKM kita. Selama ini kan UKM kita kan bertahan dari berbagai krisis. Itu kan hampir semua UKM bertahan. Nah, kita juga melindungi nanti di era pangsa pasar bebas yang semua keran perdagangan bebas masuk ke Indonesia. Nah, kita sudah melindungi dengan sertifikasi halal. Oke, kalau aku sih belum terlalu nangkep ya, maksudnya tujuan dari sertifikasi halal yang kata kalau Bapak sendiri ngomong untuk melindunginya tuh yang seperti apa Pak? Maksud dari melindungi di sini? Ya kalau melindungi dari segi konsumen yang Muslim terutama, bahkan beberapa konsumen non Muslim pun itu kan mencari barang yang jelas-jelas kehalalannya, karena kan di Al-Quran sudah jelas. Halalan, thayyiban, mubarokan. Nanti kalau sudah makan yang halal, otomatis keberkahan itu ada dan jelas halal, thayyib dalam hal ini bergizi baik ya. Itu kan nanti keberkahan tetap. Insya Allah kalau dengan program halal ini, program stunting itu nanti akan menurun terentasi ya. Karena ya, Mbak ya. Orang makan yang halal itu insya Allah di tubuh itu sudah apa ya, gizi-gizinya sudah jelas sehingga anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang itu kenapa stunting itu di usia-usia reproduksi yang harusnya gizi yang baik itu kadang kan makan makanan di jajanan yang kita tidak tahu. Itu jelas halalnya, campurannya apa, dikasih pewarna, dikasih apa yang jelas kehalalannya enggak, kan itu kan itu kan berpengaruh di tubuh. Nah, dengan adanya sertifikasi itu sudah tahu, bisa dikatakan prosesnya betul, prosesnya halal, bahkan jadi di konsumsi itu bagus. Dan ini juga bukan untuk produsen orang Muslim saja loh ya Mbak ya. Oh iya, oh baru tahu saya. Jadi sertifikasi halal itu juga diperbolehkan untuk produsen yang non Muslim. Jadi karena negara kita itu negara Pancasila, bukan negara Muslim saja. Dan lagi kan Kementerian Agama itu kan Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama Islam kan. Betul, tuh lomba-lomba 6 negara itu mengakui 6 agama itu. Jadi juga usaha non Muslim yang berjualan makanan pun bisa disertifikatkan halal. Itu bisa. Jadi tidak hanya usahanya orang Muslim, usahanya orang non Muslim pun bisa. Ketika memang produk mereka memang halal sudah ya. Dan sesuai peraturan yang berlaku. Di Batang kan sudah ada yang tahun 2022 itu kan satu orang dari Geringsing itu produknya serelia, minuman olahan dari serelia itu jenisnya. Itu juga sudah kita sertifikasi halal. Ada satu dari Geringsing. Produsennya non Muslim. Nah, produsennya non Muslim. Ini yang sedang kita proses lagi, ada orang Subah juga satu produsen non Muslim sedang proses. Yang tahun 2023 kan belum turun. Belum terbitlah sertifikatnya ya. Jadi juga kita proses sesuai peraturan yang berlaku ya, tetap kita tidak membeda-bedakan itu non Muslim pun
produksinya kita sertifikasi. Karena yang diseleksi itu produknya, Iya. haram halalnya itu produknya, bukan produsennya. Iya. Kalau kalian mengharam halalkan produsennya, rasis ya nggak Pak? Iya, Benar ya Pak ya? betul, iya. Rasis Itu namanya intoleran ya kan? Intoleran dan nggak baik ya. Kalau gitu jangan gitu lomba-lomba ngopot, tapi lomba-lomba ngopot nggak ada yang gitu lah ya. Nah Pak tadi kan karena produk-produk sertifikasi halal ini memang tujuannya untuk melindungi dan memang jelas-jelas untuk produk yang sudah jelas-jelas halal ya tadi Iya, ya Pak ya? dasarnya ya, dasar Oke. bahan dasarnya. Bahan gitu. dasarnya yang memang sudah jelas halal, begitu maka dimudahkanlah dengan Ya, sehati itu Sehati sertifikasi itu halal tadi. gratis. pertanyaannya gini Pak, kalau memang itu udah jelas-jelas produknya bahannya halal, Iya. terus kenapa kita mesti mengsertif halalkan Pak? Ya itu kan karena bisa saja produk yang bahannya halal diproses dengan cara yang tidak halal kan? Ataupun diberi campuran bahan yang tidak halal kan bisa saja. Dan kita mengeklaim ini produk saya halal, itu kan klaim sepihak, belum ada lembaga yang mengakui. Misalkan seorang suami istri datang ke hotel mengaku saya suami istri, Iya. tapi kalau tidak ada bukti, walaupun itu benar-benar suami istri pun tetap atau ada penggerbekan kan bisa ditangkap. Ini Analoginya. saja, lomba-lomba Tapi ngopot, ya. ada pihak lain kan yang mengakui dengan menerbitkan surat, Iya. ya kan? Ada bukti Iya, legalnya bukti legalnya. ya. Lah, Hitam di sama. atas putihnya. Produk kita, menurut kita halal kan menurut kita Iya. masih. Tapi belum ada orang lain yang mengakui. Nggak secara subjektif ya. Iya, kalau sudah ada orang lain dalam hal ini lembaga negara mengakui, itu kan produknya sudah bisa dipasarkan kemana-mana. Dan jangan lupa ya, UKM di Batang dengan berbekal sertifikat halal sudah ada yang bisa ekspor. Ekspor? Ekspor. Kemana itu, Pak? Hongkong, ada Boleh yang tahu? ke Jepang, ada yang ke UMKM Malaysia. apa Pak produknya? Kalau yang ke Hongkong itu kemarin saya dilapori itu, dilapori sama pengusahanya itu hanya keripik kulit melinju. Keripik kulit melinju. Iya, Sampai itu Hongkong. sampai Hongkong. Loh, itu pangsa pasar yang luar biasa. Tangannya mana? Pada lemes, padahal udah buka puasa tapi masih aja lemes gitu ya. Iya. Kurang melinju kayaknya Pak ini. Iya. Melinju sampai Hongkong. Ya, ada lagi saya dengar itu yang bandeng asap. Bandeng asap. Iya, itu diekspor ke Jepang. Mereka bekalnya sertifikasi halal. Orang luar negeri yang non muslim saja sekarang mereka itu melihat sertifikasi halal. Apalagi kita yang khususnya yang muslim harusnya lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman yang kita konsumsi demi menjadi darah kan yang mengalir di Iya. tubuh kita. Berarti kalau misal ada pendapat-pendapat sertifikasi halal itu mempersempit, jadi kita persaingannya usaha-usaha penanaman modal asing itu makin kurang kompatibel kayak gitu nggak juga ya? Nggak Karena juga. buktinya justru bisa ekspor ya? Bisa kan? ekspor, malah UKM dengan itu malah bisa ekspor teman-teman. Jadi pangsa pasar seperti yang saya jelaskan tadi, sekarang itu pangsa pasar lebih luas. Dengan berbekal sertifikasi halal yang tadinya hanya jualan lokal taruhlah. Ini kan pemerintah itu kan punya jargon ya atau punya Apa tuh, komitmen itu kan UKM naik kelas kan Oke. gitu ya. Jadi UKM itu tidak hanya jualan di lokalnya sendiri. Kenapa tidak sampai kalau tadinya hanya lokalan kabupaten atau provinsi bisa naik nasional, bisa sampai ekspor kan begitu. Dan dari Batam pun udah Sudah ada loh. beberapa yang ekspor, diantaranya juga ada emping itu ekspor ke Malaysia. Itu ada. Ini semua tuh membuktikan kalau kita, UMKM kita pun dari daerah kecil yang orang tuh nggak banyak tahu ternyata kompatibel juga loh, udah sampai ekspor dan nggak kalah dengan produk-produk dari kota lain Iya, ya, kita yang memang tidak jelas-jelas kalah. sudah bermerek gitu kan Betul. Pak ya. Itu juga usaha-usaha kecil yang seperti apa ya, makanan-makanan ringan yang dikemasi. Ya kalau di Sperinda kan juga ada pelatihan pengemasan ya untuk membantu. Itu juga sudah ada beberapa itu yang sudah masuk minimarket Mbak. Jadi sekarang minimarket itu tidak mesti yang apa snack-snack merekan dari usaha-usaha besar. Usaha-usaha UMKM sudah banyak yang masuk ke minimarket. UMKM micro friendly berarti. Iya, Micro sekarang itu. friendly, Bu.
keren kan? Ini sebenarnya patut. Ini lomba-lomba ngotot pada kemana sih? Lemes banget. Waduh. Lemes ya. Lomba-lomba ngopot ini. Apakah haus atau bagaimana? Yang penting belum buka loh. Dari tadi kemana aja? Jangan lupa buka puasa dengan produk halal pastinya ya Pak ya. Setuju Pak ya dengan produk halal. Nah Pak, untuk tadi secara pendaftaran tadi udah dipermudah. Ada pendamping halalnya, syaratnya juga mudah. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Pak, kalau ada yang mau daftar, butuh menyiapkan dompet seberapa tebel Pak untuk mendaftar sertifikasi halal ini? Ini kan masih gratis program pemerintah. Betul. Makanya kan tadinya kan ada program namanya Sehati, sertifikat halal gratis untuk UKM, ya kan? Kalau tidak salah namanya UKM itu kan sampai berapa ya? 500 juta Pak ya, itu masih dianggap usaha kecil kan. Nah itu kan masih gratis itu. Di underline gratis. Terus untuk ada nggak sih setelah mendaftar, kita udah daftar, maintenance-nya ke depan kita perlu mendaftar lagi gitu-gitu, perlu nggak? Ada biaya untuk maintenance ke depan? Oh ini memang ke depan kalau dari aturan yang ini ya sementara itu sertifikat kan berlaku 4 tahun. Ya nanti setelah 4 tahun ke depan kalau aturan yang sekarang berbayar, tapi siapa tahu 4 tahun ke depan kan APBN menganggarkan lagi untuk digratiskan lagi kan kita juga enggak tahu juga kan. Tapi sementara kan kalau UKM itu pendaftar ulangnya 4 tahun yang akan datang itu kan cuma 350.000 per produk. Per sertifikat. Iya. Sementara ini menurut perkaban yang baru ini peraturan nomor 22 tahun 2023 ini per UKM atau orang yang punya usaha itu digratiskan sampai 10 produk. 10 produk, iya. Dia gratis. Sampai bebas. 10 produk, iya bebas. Produk iya. Sampai berapa Pak ini jangka waktunya tadi? 2024. Oh iya gratisnya sampai 2024. Sampai 2024 satu orang bisa gratis 10 produk. Taruhlah Mbak Nisa itu punya usaha 15 jenis. Kan yang 10 sudah gratis. Yang 5 bagaimana biar gratis? Ya bisa nama adiknya, bapaknya. Kalau yang sudah suami istri ya bisa suami, istrinya, anaknya, mertuanya kan. Jadi satu keluarga itu nanti satu orang 10 produk. Keluarganya ada 6 kan bisa 60 produk kan yang digratiskan pemerintah. Ini adalah solusi, Mbok. Jadi talk show kita bukan hanya sekedar memberikan info prosedural. Ini adalah informasinya. Nah, lomba-lomba ngopot nih yang produknya banyak bisa dicontoh solusinya seperti ini lomba-lomba ngopot. Tapi bener loh Pak, karena kita butuh langkah-langkah yang solutif, nggak yang cuma secara regulasinya begini-begini aja. Iya itu ya memang begitu bisa. Wong itu kan untuk pemerintah menggratiskan sudah 10. Kalau tadinya yang peraturan 2022 itu sampai 25 produk per orang. Aduh kok ya berkurang 2022. Ya? Nah ini sekarang ini hanya 10 yang peraturan 2023 ini. Nah ini tapi kan bisa ini satu keluarga kok bikin macam-macam produk ya kan. Ada misalkan produk yang kering seperti keripik-keripikan kan, kalau produk roti basah seperti kue-kue yang dijajan pagi-pagi itu ya kan di pasar dan sebagainya, atau yang apa bakeri yang kuat 3 hari sampai seminggu itu yang untuk biasa senekan apa ya rapat-rapat dan sebagainya itu bisa satu keluarga, taruhlah satu keluarga standar ayah ibu 2 anak saja itu kan sudah 40 kan, padahal kan jarang orang punya produk sampai segitu banyak. Usaha kecil itu ya paling produknya kadang ada, bahkan itu yang pernah itu produknya cuma 1 hanya bikin agar-agar tapi ya bisa menghidupi diri sendiri kan gitu dan keluarga kan gitu. Apalagi dengan berbekal sertifikat halal dia bisa menitipkan produknya ke kantin-kantin sekolah. Jadinya ini pengalaman nyata empiris. Tadinya belum punya sertifikat halal, dia produknya mau titip ke sekolahan saja ditolak.
karena nggak ada sertifikasi. Iya, orang tidak percaya lah begitu, kurang percaya. Begitu dia produknya tersertifikasi halal, titip di kantin-kantin manapun dengan berbekal itu kan suatu keberkahan tersendiri. Dan alhamdulillah sekarang itu dia bisa mengembangkan membuat abon ikan. Nah, beda jadi produk iya, lagi. beda produk lagi. Jadi kan dengan keberkahan sertifikasi halal tadinya yang usahanya gampangan ya begitu ya, bisa berkembang agak luas, otomatis keuntungan meningkat. Sekarang bisa ada varian baru, Berangkat abon dari ikan. agar-agar Iya, itu tadi betul. Kalau di Batam sendiri produk yang mendaftar nih Pak ya, Iya. sertifikasi halal yang menurut Bapak unik nih, paling unik, eye catching dan paling berkesan lah, itu apa? Dan dari mana? Sebenarnya hampir sama ya. Semua itu keberangkatan dari orang-orang itu sebenarnya UKM itu kan tidak untuk jadi kaya. Iya. Baru sekedar untuk bertahan hidup sebenarnya. Kalau keunikan tersendiri ya spesifik itu tidak ada. Tapi kalau rata-rata itu ya keberangkatan dari orang-orang yang UKM itu kan modal berapa sih? Wong kadang modal itu tidak mencapai 1 juta kok. Ada yang modal hanya 500.000. Bahkan ada yang modalnya 100.000. Iya. Itu yang uniknya itu seperti itu. Kalau unik khusus itu ya tidak ada. Nggak ada. Tapi berarti sekarang Batang itu udah berapa banyak Pak? Yang Per sudah tengah akhir Februari itu untuk yang tahun 2023 itu sudah 750 yang tersertifikasi. Oke. Sebelumnya itu di tahun 2022 itu sekitar 300 sekian. naik Ya hampir 400 berarti ya? naik. Kita sudah ini baru 2 bulanan saja sudah naik. Berarti bisa dikatakan animo masyarakat Batam tentang sertifikasi Iya, halal karena ini teman-teman UKM yang lain yang sudah tersertifikasi itu kan berarti menginformasikan ke yang lain itu loh disertifikasi itu. Tapi masih ini nggak sih Pak? Apa ada target kayak misal harusnya sekian gitu? Target secara kabupaten tidak ada, cuma ya sebanyak-banyaknya informasi dari DP MPTSP itu kan produk makanan di Batang itu kan lebih dari 30.000. Oke. Sementara kalau itu kan kita belum mencapai 1.000 itu kan berarti masih berapa ribu aja yang belum tersertifikasi. Masih banyak, Bo. Iya, coba kita lihatlah tetangga kita. Satu desa itu rata-rata orang bikin usaha makanan, minuman itu mesti lebih dari 10. Itu belum semua tiap desa itu tersertifikasi. Wong kita yang lihat jajan-jajan kadang yang dijual itu kan juga belum ada labelnya kan? Iya. Masih banyak. Berarti ya mereka yang belum memang tersertifikasi. Nah, dengan masih banyaknya produk yang belum bersertifikasi nih, kalau menurut Bapak penanggulangannya sendiri gimana? Ya, kita masih menggencarkan sosialisasi terus, mumpung masih gratis. Oke. Tahun ini itu kan pemerintah menggratiskan 1 juta. Ya, 1 juta UKM untuk Kuotanya 1 juta. 1 juta. Ini kan baru paling nasional itu paling masih berapa ribu, belum nyampe ratusan ribu lah. Belum nyampe iya, kuota, masih jauh lah ya, makanya jauh. digencar-gencarkan. Tapi bisa saja kalau kemarin itu 300.000 itu 1 semester itu habis, makanya ada kuota tambahan. Tahun ini itu berarti memang dari tahun kemarin ya Pak? Udah dari tahun? pemerintah menggratiskan itu sebenarnya sejak 2019. Oh. Cuma perkembangannya lambat. Kalau dalam dulu itu persyaratannya itu berat, harus punya PIRT dulu, harus punya sanitasi hygiene dan sebagainya. Aduh. Jadi kan usaha yang kecil itu kan terlalu berat itu. Iya. Makanya tahun sekarang itu PIRT-nya nanti gampang nyusul. Yang penting itu kita tahu bahannya sama prosesnya. Pendamping itu kan tahu bahan sama proses. Oh kok halal, sudah itu naik dulu. Dene izin merek itu kan bebas saja, tidak sampai haki lah. Itu nanti urusan kalau memang sudah agak besar itu biasanya ya mereknya harus ya itu ada anunya sendiri kan. Kita Satgas Halal dalam ini mensosialisasikan yang penting bahan sama proses itu jelas kehalalannya, bersih, halal, tidak mengandung najis, tidak mengandung barang-barang yang diharamkan, udah itu aja.
cukup itulah for now iya. untuk yang UMKM mikro itu. Iya, karena mikro beda perlakuannya nanti kalau yang sudah menengah sama yang berbayar itu ada perlakuan sendiri. Auditnya lebih ketat. Nah, gitu. Kita sementara pemerintah lebih memfokuskan yang gratis lah untuk membantu. Ya saya menghimbau mumpung masih pemerintah menggratiskan, masih banyak APBN yang digelontor kepada UMKM, kenapa tidak kita tangkap? Toh itu untuk kebaikan kita bersama, kebaikan sebagai produsen maupun nanti juga berimbas ke konsumen. Yang jelas itu ya insya Allah pangsa pasar itu menjadi lebih luas. Itu Mbak, yang jelas dengan sertifikasi halal ini pangsa pasar lebih luas. Bukan maksudnya menyulitkan atau malah mempersempit persaingan tuh, bukan lomba-lomba ngopo. Jadi kalau misal banyak nih argumentasi di luar sana yang pro kontra ya kan ya Pak ya, malah mempersempit begitu. No, ini semua untuk mempermudah kita semua. Iya, ya memang kadang ada beberapa warga itu, wong saya belum disertifikasi saja sudah laris kan begitu ya. Iya. Itu yang paling banyak ditemui oleh para pendamping itu seperti itu. Mijar di sertifikasi yo ngopo kan bahasanya kan gitu. Sebenarnya kan enggak hanya itu. Jadi untuk menjamin konsumen itu lebih percaya. Yang keduanya yaitu suatu saat mereka itu akan tergerus nanti kalau yang tersertifikasi itu. Kan orang taruhlah dengan pilihan menu yang sama. Taruhlah undi-undi buatan Batang ya sama. Yang satu bersertifikasi halal, yang satu tidak. Tetap jangka ke depan orang yang sudah bersertifikasi halal itu preferensinya ke yang sertif halal. Iya. Mereka yakin kali. Juga yang tersertifikasi halal itu kan sekarang sudah apa ya? Bahkan catering itu kan mau tender bahasanya ya. Itu kan sekarang harus bersertifikasi halal. Lah mereka bahannya dari mana? Mereka para catering kan tidak mesti bikin sendiri kan jajannya kan. Bisa aja ngambil dari sub-sub teman-teman UKM yang lain. Nah, otomatis dia ngambil akan yang sudah tersertifikasi. Tidak mungkin dia akan ngambil sembarangan. Nah, itu kan juga sudah pangsa pasar tersendiri lagi. Beda lagi. Gitu loh lomba ngopat. Pasti semangat gak nih? Apa pada ngantuk ini? Coba mana nih lomba ngopat Mbak? Oke. Masih cek sound, masih aman lah ya, nggak pada ngantuk. Nah, ini lomba-lomba ngopot kalau masih banyak nih yang pada bingung. Sertifikasi halal bukannya MUI ya? Kok ini kok apa tadi Pak? BPJPH. Kok ini BPJPH sih? Nah, ini tuh gimana Pak? Boleh diterangkan lebih dalam lagi nggak? Stakeholder atau badan-badan yang memang berperan untuk menerbitkan sertifikasi halal ini tuh ada apa aja? Iya. Kalau dulu memang mulai di Indonesia itu kan mulai ada sertifikasi halal itu tahun 2012. 2012 sampai 2019 itu sertifikasi halal dipegang MUI. MUI. Ya. Dan itu pakai logo halal MUI. Halal yang huruf Arab itu yang ya. Huruf Arab itu, yang MUI ya, bukan hanya halal, halam itu bukan ya. Ya, tapi ada logo MUI yang bulat itu hijau biasanya warnanya. Setelah itu ada peraturan baru sesuai undang-undang, regulasi undang-undang, amanah undang-undang itu kan logonya halal Indonesia itu adalah gunungan itu ya, yang halal itu yang gunungan kayak warnanya wayang ungu ya, gunungan wayang yang warna ungu ada tulisannya halal Indonesia, bawahnya biasanya ada nanti nomor ID-nya untuk yang sudah. Nah, itu yang menerbitkan sekarang adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lah di mana peran MUI? Nah, itu tadi pertanyaannya. MUI tetap berperan itu di tahun 2022 itu sebagai tetap komisi fatwanya. Oh, yang komisi fatwa. Merundingkan ulos agamanya ya. Ini menurut MUI ini halal difatwakan lah, maka diterbitkanlah sertifikat halal. Dari pendamping itu memproses, pendamping itu kan punya induknya namanya LP3H atau kan lembaganya. Apa tuh Pak LP? Lembaga pendamping proses halal, proses produk halal kan gitu ya. Itu dari pendamping masuk dicek persyaratan berkas-berkasnya oleh LP3H itu. Setelah lolos naikkan ke MUI. Iya, komisi fatwa. Komisi fatwa lolos otomatis diterbitkan. Oke, berarti BPJPH menerbitkan sertif ini melalui fatwa MUI tadi. Iya, sudah ada fatwanya. Dasarnya jadi, dari situ. Iya.
Kalau di lomba-lomba 2023 ini nanti namanya bukan Komisi Fatwa, tapi Komite Fatwa. Apa tuh bedanya? Ya, Pak? itu Komisi suatu sama komite. apa ya? Itu suatu badan atau terdiri dari sama pakar-pakar fikih, pakar-pakar ya makanan dan sebagainya itu di SK-kan oleh menteri. Jadi komite itu ya memang yang menilai, ini benar-benar suatu tim penilai lah begitu. Oh ini kandungannya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, otomatis lolos kan begitu. Nah, kalau Pak Sis sendiri kan ketua Ya Satgas. bukan ketua, kalau ya memang kalau di kabupaten Ya, kan di hanya kabupaten, dua orang anggota Satgas itu. Oh. Saya sama Pak Holidin. Pak Holidin dari Ya dari sama itu staf saya di kantor. Oke. Ya itu memang SK Satgas itu dari provinsi sebenarnya. Cuma tiap kabupaten ada 2 orang anggota. Memang Jadi kalau harus ketuanya Satgasnya itu ya sebenarnya di provinsi. Kita itu anggota di tiap kabupaten itu. Cuma karena 2 orang dianggap satunya sebagai ketua Satgas tingkat kabupaten. Gitu. Berarti petugas Satgas ya? Enggak, Satgas satuan tugas. Aja ya, Ya, Boy. Satgas Sama aja, double-double. iya. Aduh, gimana sih? Berarti Satgas di setiap daerah itu ada 2 orang tiap kabupaten kota. Oke. Dan ceritanya Pak Sis bisa jadi Satgas karena Ya karena jabatan aja. oh karena jabatan. Kalau Iya. kita jabatannya apa, Pak? Saya penyelenggara zakat dan wakaf, mendapat tugas tambahan sebagai Satgas Halal. Memang gitu. otomatis berarti ya. Iya. Satgasnya. Dulu Satgas Halalnya Gara Jawa yang dahulu. Nah, setelah mutasi reshuffle. ya, Oke. otomatis ada usulan. Ada usulan dari kabupaten kota, otomatis yang jabat berikutnya diusulkan, lalu SK turun dari provinsi. Kalau berarti masa jabatan berbeda-beda? Ya, masa jabatan selama masih menjabat. Selama masih menjabat sebagai Iya. zakat dan wakaf? Iya, Gara Jawa ini Gara Jawa. kan itu berlaku, tidak ada revisi surat tugas sebagai Satgas, ya masih sebagai Satgas terus. Masih. Iya. Oke. Nah, tupoksinya kalau boleh tahu ngapain aja nih, Pak? Ya khususnya itu sosialisasi ya, mengkampanyekan, memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Baik itu masyarakat produsen atau biasa disebut PU ya, pelaku usaha, maupun kepada masyarakat umum, para konsumen. Ya juga membantu kinerja teman-teman para pendamping gitu. Misalkan kadang pendamping melakukan sosialisasi di mana tapi kurang pede lah begitu, kita bantu. Kita juga koordinasi lah dengan lintas dinas terkait kan. Ada yang bina usaha-usaha itu kan ada Disperindakkop, ya ada dinas kesehatan kan juga bina itu kesehatan makanannya itu, atau juga dinas pertanian, peternakan, ya kita lintas sektoral itu kita mengkomunikasikan. Jadi juga ada Dispermasdes begitu ya. Banyaklah lintas sektoralnya kita untuk kerjasama antar. Berarti itu ya lomba-lomba ngopot. Kalau ternyata banyak banget stakeholder yang berperan dalam sertifikasi halal ini. Ada tadi MUI, terus kemudian Kemenak, ada BPJPH, bener ya Pak ya? BPJPH, lomba-lomba ngopot udah bisa nih sekarang. Dan di situ pun ada per daerah pun ada satgasnya masing-masing. Iya, ada gitu. satgas. Nah, lomba-lomba ngopot nih tadi kan sempat disinggung nih ya tentang perubahan logo yang dari hurufnya Arab jadi kok kayak nggak Arab-Arab banget. Dan ini kan pro kontra juga ya Pak ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang ini kok terlalu kejawen banget gitulah. Kalau Bapak sendiri nih pendapatnya gimana? Ya biasalah sesuatu yang baru itu ya ada yang setuju dan tidak setuju itu ya jelas. Itu kan hanya untuk membedakan yang Indonesia itu ini loh, ini kan sebagai otorisasi negara ya. Jadi memang otoritas iya, memang dikeluarkannya negara. Indonesia itu kan termasuk terlambat dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Iya, lainnya itu kan sudah sertifikasi pangan mereka dari negara itu sudah lama. Sementara Indonesia kan baru 2019. Padahal kan? Indonesia muslim terbanyak di dunia. Ya memang itu kita keterlambatan saja, tapi ya enggak apa-apa. Tapi basis termasuk yang pro atau kontra nih sama logo baru? Kalau saya itu mau logonya seperti apa, kalau sudah ditetapkan itu tentu tujuannya kan untuk kebaikan. Oh iya. Biar ada spesifikasi kan. Juga orang, oh ini logonya ini.
Oh berarti sudah. Kan kalau dulu yang halal hak lam itu orang bikin sendiri itu kan orang belum bersertifikasi baik MUI baik apa kan mereka rame-rame mengeklaim halal saja kan. Kalau ini kan sudah jelas, sudah spesifik, sudah melalui proses yang benar, sudah ada yang ngecek kan begitu ya, ada yang mendampingi sehingga kan oh betul diakui itu tidak hanya sekedar pengakuan klaim sepihak, tapi sudah lembaga negara melalui prosedur yang berlaku. Berarti nggak ada masalah ya Pak? Nggak ya? ada masalah. Mau kata orang terlalu kejawen, mau apa yang penting maksud dari iya maksud tujuannya. Wong sekarang itu tidak hanya makanan minuman ya. Saya tuh pernah lihat itu bahkan kulkas itu yang baru itu sudah berlogo halal. Kulkas? Iya. Barang itu ya? Iya barang. Padahal nantinya kan itu 2024 ya setelah Iya. 2000. Tapi produsen yang cerdas ya begitu. Dia sudah ngejar duluan. Bahkan mall, ya mall itu kan juga sudah ada itu mall yang berlogo halal. Jadi bisa lihat nanti di mall itu ada mall yang berlogo halal. Ya. Kalau kita lihat di yang produk apa itu yang dari luar negeri yang di Indonesia itu logo halalnya besar, pakai logo halal yang baru. Jadi orang konsumen muslim mereka kan pemiliknya malah bukan orang muslim kan. Logo halalnya besar ditampangkan beserta nomor ID-nya. Orang muslim jadi lebih percaya. Sebenarnya kalau kita anak-anak milenial ini lebih mau mengecek nomor ID-nya itu silahkan diketik, nanti akan keluar itu. Gimana, muncul. Kalau boleh tahu ngetiknya? Ketik saja nanti kan di internet itu si halal gitu, cek, si halal. cek, iya, cek si halal, ya cek nomor ID kan itu nanti ada itu oh benar. Misalkan ini nomornya Mbak Nisa kok, miliknya kok Pak Siswoyo misalkan, nah itu berarti orang kan bisa aja itu memalsu ID. Tapi enggak, itu sekarang itu bisa dicek. Sekarang itu bisa setransparan itu. Iya, jadi para produsen mau memalsu taruhlah halalnya, nomor ID-nya itu enggak bisa, nanti sudah ketahuan. Iya, kita konsumen-konsumen milenial ini benar-benar halal enggak nih? Coba tak cek nomornya. Sekarang selalu kan disertakan itu. Nah, dicek aja nanti diketik saja si halal di internet kan oh semua orang bawa HP kan. Otomatis masuk. Nanti cek nomor ID ini betul enggak. Nah, itu nanti aduan datanya sudah muncul. Jadi orang lebih yakin dan percaya. Itu Mbok, orang tuh lebih jadi nyaman gitu. Iya, nyaman. Ini halal nggak nih? Meskipun kita kan di negara muslim, tapi kan produk-produk yang namanya dari luar negeri juga banyak. Enggak. Betul. Enggak sedikit lagi udah banyak. Iya. Dan kita jadi was-was. Ini produk halal kayak misal kita mau makan tteokbokki. Dulu sempet tuh Pak yang namanya tteokbokki ini lagi viral. Wah ternyata ada minyak babinya nggak halal gitu. Ya kalau sekarang kalau jelas sudah berlabel halal BPJPH itu bisa dipastikan. Kurang yakin, ceklah nomornya itu. Ya bisa. Cek sendiri. Cek sendiri konsumen ya bisa. Tidak ada tipu-tipu, betul. Nah buat lomba-lomba ngopot nih ya yang kepo atau pengen gatel nih, pengen komunikasi sama kita, kalian tuh bisa langsung tulis di kolom komen tentang apa aja, tentang Pasis boleh atau tentang sertifikasi halal, tentang obrolan kita kali ini, langsung aja tulis di kolom komen karena kita pasti bacain dong, dan kita juga pasti akan baca masing-masing dan balas juga komentar-komentar kalian. Langsung aja tulis di kolom komen ya lomba-lomba kapan. Nah Pasis, pertanyaan terakhir nih dari kita, apa pesan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Batam terkait sertifikasi produk halal ini? Buat lomba-lomba ngopot yang ada di sana. Ya, baik itu pelaku usaha milenial maupun pelaku usaha yang kolonial ya, yang tua-tua. Itu kan segeralah daftarkan usaha Anda dalam sertifikasi halal ini mumpung masih gratis. Nanti kalau sudah berbayar, bayarnya mestinya tidak hanya segitu ya. Karena yang kemarin berbayar itu bayarnya mahal ya. Bisa untuk modal lah ya, bisa beli gerobak 3 gitu ya. Mumpung masih gratis. Jadi monggo untuk masyarakat Batang khususnya dan sekitarnya yang punya usaha apapun, makanan, minuman, walaupun kadang saya bikinnya hanya pesanan
seminggu sekali bikin atau bahkan sebulan sekali, enggak apa-apa didaftarkan dulu. Daripada yang namanya bikin usaha startup apalagi ya, usaha anak muda, itu kan enggak mungkin langsung bikin sekali langsung banyak. Ada yang saya terima orderan dulu hanya bikin kadang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali kan. Bahkan ada yang saya itu musim ramenya kalau lebaran saja seperti ini ya, puasa musiman ya enggak apa-apa didaftarkan saja daripada daftarnya besok-besok pas bayar kan itu. Iya sehati, apalagi ini sampai kan hanya sampai 2024 saja ya kan, Oktober 2024 nanti berbayar ya. Jadi gitu lomba-lomba ngopot, pesannya dari Pak Sis, mumpung gratis maksimalkan gitu ya Pak Sis? Iya betul. Oke, jadi gitu lomba-lomba ngopot, mumpung gratis, mumpung sehati, maksimalkan si sehati ini. Karena kalau misal nggak dimaksimalkan rugi banget loh. Nah, oke, itu tadi perjumpaan kita di episode kali ini yang membahas tentang sertifikasi produk halal. Terima kasih buat Pak Sis yang sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Thank you juga buat lomba-lomba ngopot yang udah pada subscribe. Yang udah loh, yang belum buruan subscribe. Karena subscribe dari kalian sangat bermanfaat buat kita, sangat mengobarkan semangat buat kita. Dan buat lomba-lomba ngopot yang belum nih ya, belum follow akun Instagram kita di @ngopot_, mau buruan deh follow karena kita menghadirkan informasi-informasi di sana yang informatif jelas. Dan juga di Facebook kita Ngopot Bo juga banyak informasi di sana. Jadi selain YouTube ada Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa di follow Bo. Nah, thank you juga buat seluruh tim Ngopot Bo yang sudah bekerja keras menghadirkan tayangan-tayangan yang edukatif dan juga inovatif di setiap minggunya. Terima kasih, tepuk tangan dong lomba-lomba ngopot. Nah, kesimpulannya pada hari ini adalah haram dan halal itu bukan semata-mata untuk legalitas saja, tetapi haram dan halal ini adalah untuk kemaslahatan kita semua. Saya Nisa Azhara pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Kumpulan Ahmad Yani yang sudah selalu setia menemani kita di setiap episodenya. Jadi buat lomba-lomba ngopot yang pengen ya belajar matematika atau bahasa Inggris, cocok banget nih di Kumpulan Ahmad Yani. Karena nggak cuma buat orang dewasa kok, anak-anak juga kok. Ya, jadi boleh nih kalian langsung aja datang ke Kumon Ahmad Yani Batang, belajar aja matematika dan bahasa Inggris di sana. Kemudian juga ada terima kasih juga buat House of Rhapsodia yang sudah menyediakan providing us such a beautiful places to shoot, menyediakan tempat yang indah banget buat kita syuting hari ini. Alamatnya di mana? Ada di Jalan Keramat nomor 30A. Nah, si House of Rhapsodia ini tempatnya cocok banget nih buat kalian party-party. Kalau kalian yang mau pada married nih atau pada engagement tunangan, aulanya luas dan sangat available banget buat kalian ngadain acara. Ada juga guest house-nya yang buat kalian bisa staycation cantik karena tempatnya instagramable banget dan juga nyaman lomba-lomba ngopot. Jadi yang penasaran bisa langsung aja datang dan booking di Jalan Keramat nomor 30A. Yang rumahnya warna putih gede banget, Bo. Itu deh patokannya gampang. Dan juga terima kasih buat Weather Shine yang sudah mencerahkan, menghitamkan episode kita. Kok menghitamkan sih? Iya, karena Weather Shine ini adalah body penghitam motor yang cocok buat motor kalian itu jadi lebih kempling. Bentar lagi lebaran atau kalian pengen ngabuburit cantik nih ya, masa motornya buluk? Nggak bagus dong ya, makanya pakai aja Weather Shine karena nggak perlu beli motor baru, cukup kasih Weather Shine, harganya terjangkau, ekonomis, tapi hasilnya maksimal. Langsung aja cek di Instagramnya @weathershine buat kalian yang mau beli. Ada lagi? Pasti ada dong buat lomba-lomba ngopot nih ya, yang belum tulis komen, yang belum like, yang belum subscribe, dan yang belum share dong pastinya. Dan that's all for today. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan ngopot dong. Oke, bye. See you lomba-lomba ngopot. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.